Ketua Komisi Pemuda dan Seni Budaya Islam MUI Provinsi Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Haji Asmuni MA. Yang saya hormati Sekretaris Komisi Pemuda dan Seni Budaya Islam, Bapak Dr. Andes Haji Sarwo Edi MA. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia, Bapak Dr. Andes Haji Dalail Ahmad MAG. Yang saya hormati Ketua Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara, Dewan Pimpinan yang berhadir, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Sanusi Lukman LCMA. Yang saya hormati seluruh pengurus Komisi Pemuda dan Seni Budaya Islam MUI Provinsi Sumatera Utara. Yang saya hormati seluruh peserta dan khususnya Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kota yang berhadir, barangkali ada. Dan yang sama-sama kita muliakan, ada narasumber kita, Bapak Dr. Budi Agustono. Beliau ini Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas USU. Yang saya hormati juga Bapak Moderator, Bapak Dr. Haji Usiono MA dan Bapak Dr. Haji Sudirman Suparmin MA, serta yang saya hormati seluruh hadirin wal hadirat undangan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Sungguh bijak putra laksana, ucapnya indah bak mutiara. Salam hormat pembuka kepada kita semua, selamat datang saya ucapkan hadirin semua. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam ucapan salam, dengan bismillah kita mulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, adat kitabullah. Agar acara berkah dan semarak, mari kita dengarkan wahyu kalamullah. Kepada yang terhormat Adinda Abdul Hafiz untuk melantunkan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih. Idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum.
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. قل لا تقسموا طاعة معروفة قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Abdul Hafiz ini adalah mahasiswa Pendidikan Tinggi Kader Ulama MUI Sumatera Utara, sebuah lembaga pendidikan untuk mencetak dan mengkader generasi pemuda ulama pewaris Nabi Provinsi Sumatera Utara. Terbang pipit di pagi hari, hinggap di pohon mencari bunga, rajinkan diri untuk mengaji, hati tenang, hidup bahagia. Tetak buluh kajang 10, laksana di titing kias ibarat, angkat tangan jemari 10, mari berdoa dan bermunajat, semoga acara berkat dan selamat. Untuk memimpin doa kami mohon kesediaan Ustaz Dr. Andes Haji Ahmad Sanusi Lukman LCMA. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah, la ilaha illa antal ahadus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma akrimna bil fahmi warzuqna al ilma wal hikmah wa albisna libasat taqwa ya qadiyal hajat. Iqdi hajatina bihifzika ala jami khalqika ya qariban ghaira ba'id. A'tina jami'a ma sa'alnaka wa zidna min fadlikal wasi'. Inna ilaika raghibun wa anta dzu fadlin azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berada di ruangan ini dalam acara dialog interaktif tentang budaya, tentang bahaya budaya asing bagi generasi muda, sebagai upaya preventif pencegah agar generasi muda kami yang akan menggantikan estafet kepemimpinan pada masa akan datang dapat terhindar dan selamat dari pengaruh budaya asing yang dapat dipastikan kehilangan masa depan mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon ke hadrat-Mu agar kegiatan dialog interaktif pada hari ini dapat berjalan lancar, aman dan sukses sebagaimana yang kami harapkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, dialog interaktif pada hari ini dihadiri oleh para narasumber yang ahli di bidangnya masing-masing, yang akan menyampaikan pandangan, buah pikiran, ide-ide yang berharga kepada kami semua sesuai dengan topik dakwah tersebut. Semoga Engkau ya Allah menganugerahkan kepada kami pikiran yang jernih, akal yang sehat, dan hati yang ikhlas, sehingga kami dapat memahami dan menyerap apa-apa yang disampaikan oleh para narasumber pada hari ini. Selanjutnya dapat pula kami tindak lanjuti dan kami kerjakan hasil dari dialog interaktif tersebut pada masa yang akan datang. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah generasi muda kami generasi yang tangguh, generasi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, agar estafet kepemimpinan yang akan mereka warisi dapat melanjutkan cita-cita mulia dari pejuang bangsa, pejuang kemerdekaan, agar NKRI menjadi negara yang makmur, masyarakatnya sejahtera, lahir dan batin, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya mujibas sa'ilin, terimalah dan kabulkanlah doa dan permohonan kami ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma ya rabbal alamin. Allahumma ya muhawwil ahwal hawil halana ila ahsanil hal bihaulika wa quwwatika ya azid ya muta'al. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Sanusi Lukman LCM yang telah memimpin doa. Doa telah dibacakan, harapan telah disampaikan. Semoga Allah mengijabah. Amin ya rabbal alamin. Kalimantan negerinya berkah, permatanya indah, tanahnya pun basah. Kedua tangan telah ditengadah, semoga harapan tunai diijabah. Bapak Ibu yang kami muliakan, seluruh para hadirin yang kami hormati, para dewan pimpinan yang kita banggakan, mari kita dengarkan laporan panitia yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Dalail Ahmad MA. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalawatu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Amma ba'd. Yang kita hormati Bapak Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara dan juga ketua komisi yang ada di lingkungan Majelis Ulama tingkat 1 Sumatera Utara dari daerah-daerah, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh yang sudah hadir dan berdoa kepada yang sedang menuju majelis ini. Bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, dalam laporan singkat ini insya Allah Komisi Pemuda dan Pembinaan Seni Budaya Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara hari ini menggelar dialog interaktif tentang bahaya budaya bagi generasi muda, budaya asing bagi generasi muda. Tentu diantaranya budaya yang memang lasak, lincah, menawarkan segala kekuatan yang ada, karena mungkin didorong oleh kesombongan ilmiahnya, terutama dari budaya barat. Namun di balik itu barangkali kita akan bisa menyimak nanti dari para narasumber, ada sisi-sisi positif yang bisa kita petik sehingga kita dapat manfaat betul lah dalam majelis ini. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Seyogianya ini dihadiri 70 peserta ya, dari undangan dan dari majelis ulama sendiri. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan lancar sampai nanti akhir Oktober, sama juga dengan komisi-komisi yang lain. Komisi Pemuda dan Pembinaan Seni Budaya ini akan terus menggelar acara-acara yang sangat penting, karena memang terjadi pemadatan waktu yang sangat luar biasa disebabkan kerumutan situasi coronavirus akhir-akhir ini, sehingga kelihatannya dari Komisi Pemuda ini nggak dapat giliran meluncur ke daerah-daerah seperti yang diharapkan. Seperti juga sama halnya 1-2 dari komisi itu ada yang sempat meluncur ke daerah. Alhamdulillah. Memang keinginan kita suasana yang memfitnah seluruh dunia ini termasuk kita segeralah berakhir, dan itu ada kaitan dengan upaya kita, disiplinkah kita, sungguh-sungguh kita dalam memerangi atau mengawani COVID itu sendiri, terserah kepada pemerintah. Tapi yang jelas pada hari ini mari sama kita sukseskan acara dialog interaktif tentang bahaya budaya asing. Namun sebelumnya saya ingin juga membalas pantun yang begitu indah. Ini kan soal budaya Melayu berpantun-pantun ya. Walaupun ini tak tepat, tapi dapatlah ada juga pantunnya ini. Mohon nih Pak Ketua Komisi Profesor Asmuni. Ya kan? Anak desa bermain gasing,
berbekal minuman kelapa muda. Penting juga mengenal budaya asing, dapat waspada generasi muda. Nah, itu makanya walaupun satu yang sempat saya coret-coret, ini moga-moga dapat menjadi si tawar si dingin ya kan. Karena begini Bapak-bapak, selama ini yang namanya budaya barat itu sudah besar pengaruhkan negeri kita. Bahkan yang kalimat pendek tapi dikenang banyak angkatan muda, go the west, get the best, nggak tanggung-tanggung itu. Sehingga habis itu kursus-kursus bahasa Arab ataupun terdesak lah begitu oleh kursus-kursus bahasa barat. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya budaya yang merasuk, termasuk lewat seni dan budaya itu. Namun demikian, bagian terakhir saya sampaikan ini bahwa kita mengingat juga bagaimana pahlawan pemikir yang muncul dari barat dulu ternyata ada yang menghibur kita, dan hiburan itu ternyata didasarkan kepada pengamatan dan penelitian yang sangat mendalam. Contohnya Tuan George Bernard Shaw yang meninggal tahun 1950. Dia memberi harapan kepada kita kaum muslimin terutama, mengatakan di antara kalimat yang saya ingat itu, Europe is beginning to be in more of the creed of Muhammad. In the next century it may go still further in recognizing the utility in solving its problem. Gak tanggung-tanggung dia ngomong seperti itu. Tahun 50 dia sudah memprediksi hari akan datang Eropa pasti akan memalingkan perhatiannya kepada Islam. Jadi Barat itu ternyata di sini kita cita ada bahaya, rupanya ada sesuatu yang ditawarkan mereka. Tentu apabila kita memiliki sejumlah keunggulan dan mereka akan terima. Kenyataannya orang-orang pintar berapa yang justru menjadi barisan atau saf depan kaum muslimin, menjadi mubalik-mubalik. Ini harus menjadi perhatian kita semua. Saya pikir itulah Bapak-bapak, Ibu, Saudara-saudara, selamat mengikuti acara demi acara, dan kepada yang terhormat Bapak Ketua Umum berkenan memberikan bimbingan dan arahan kepada kita. Bil maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Pak Dalail. Buah semangka masak muda, rupanya manis randum terasa. Tak kusangka ketua panitia ternyata bisa berpantun juga. Bapak Ibu yang saya hormati, panitia sudah melaporkan bahwa acara ini sungguh luar biasa dan sangat penting. Mbak kata pantun Melayu bilang, kue lumpia enak dimakan berlapis pisang masak tandanan. Laporan panitia sudah didengarkan, insya Allah transport pun sudah disiapkan. Pelana kuda dari tembaga, kuda di pohon ditunggang raja. Karena acara ini Pak luar biasa, mohonlah transport pun dilipat ganda. Bapak Ibu yang kami muliakan, Dewan Pimpinan yang saya hormati, mari ikut kita dengarkan sambutan Ketua Komisi Pemuda dan Seni Budaya Islam MUI Provinsi Sumatera Utara kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Asmuni MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Wa ba'du. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah dan inayah kepada kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan dapat hadir pada acara dialog interaktif tentang bahaya budaya asing yang dilaksanakan oleh Komisi Pemuda dan Seni Budaya
MUI Sumatera Utara. Salam dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan umatnya istiqomah, konsisten dengan ajaran-ajaran yang telah disampaikan kepada kita. Yang kita hormati Bapak Ketua Umum MUI Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Ibrahim MA. Kita doakan semoga beliau tetap sehat walafiat dan dapat tetap memberikan arahan dan bimbingan dalam berbagai kegiatan di MUI ini. Kami hormati Bapak Ibu yang berasal dari Kabupaten MUI, Kabupaten Kota, sudah hadir dari Batubara, dari Siantar ada Pak? Belum ya, belum ada. Oh, belum ada. Alhamdulillah. Kemudian dari Kota Medan, mungkin sedang Lakat sudah ada. Alhamdulillah. Juga tadi sudah ada ya Pak? Ya, ada. Generasi muda dari NU juga nampaknya sudah ada. Dari IMM sudah hadir. Asyatul Asia, mungkin dalam perjalanan kita undang sebenarnya generasi muda yang ada di Kota Medan ini. Kabupaten MUI, Kabupaten Kota kita undang semuanya. Sebenarnya masing-masing kita undang 3 orang. Ya, tapi kita doakan nanti sambil acara ini bisa menyusul kegiatan ini agar bisa banyak masukan nanti dalam dialog ini. Terima kasih atas kita semuanya. Kemudian yang kami hormati Bapak narasumber, ada 2 pagi ini. Nanti pada zuhur juga ada 2 narasumber dari internal. Yang pertama kita hormati Bapak Budi, Dekan Fakultas Ilmu Budaya, tapi ini diwakili oleh Bapak Dr. Bindi Khaldun, sudah hadir di tempat kita. Kemudian nanti Bapak Dr. Ali Prawiro SSMA dari, mohon maaf tadi disebut dari USU, tapi dari WISU. Dari kita satu dari USU, dan satu lagi dari WISU. Bapak sekalian, para pemuda yang telah hadir, kegiatan ini memang sudah kita rencanakan dari awal, cuma bergeser lagi waktunya, mengingat semua harus kegiatan ini dilaksanakan di kantor MUI kita ini, karena memang situasi dan kondisi COVID ini belum berakhir. Bahkan menurut pakar atau ahli pandemi Pak Dr. Pandu Riono, beliau dengan tegas menyatakan belum tahu kapan berakhirnya COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita selamat dari hal itu, makanya kita adakan di sini. Tujuannya pertama memang menggunakan ruangan kita ini karena sudah direhab, dan kemudian kita menjaga-jaga, karena kalau di luar memang tampaknya untuk menghindari COVID-19 ini agak serba susah. Dan memang Sumatera Utara kondisinya terus naik ranking, tapi mudah-mudahan kita tidak terkena dari virus itu. Bapak Ibu sekalian, inti pokok dari kegiatan ini adalah dialog interaktif tentang bahaya budaya asing. Sebenarnya sebagaimana kita ketahui, budaya itu tidak konotasinya negatif, karena budaya adalah merupakan hasil karya cipta manusia, baik mengacu kepada pemikirannya, perasaannya, intuisi dan sebagainya, itu menemukan sesuatu. Akan tetapi di Barat kita ketahui, Barat itu dari segi filsafat ilmu saja kita sudah tahu bahwa Barat filsafat ilmunya adalah bebas nilai. Nah, nanti saya pada Surjo nanti juga akan mengungkapkan bagaimana sesungguhnya pergaulan bebas itu. Ya, Barat itu bebas nilai. Islam tidak bebas nilai, betul-betul kontradiktif. Makanya pergaulan bebas itu diantara salah satu pola budaya asingnya adalah satu pergaulan yang memang luas, tidak terikat dengan norma apapun. Norma susila, norma tradisi masyarakat, apalagi norma agama. Nah, itu nanti kita bahas, akan kita dialogkan. Inilah nanti akan Pak Dr. Al-Prawira juga akan mengungkapkan bagaimana sesungguhnya hal-hal yang berkembang, terutama di kalangan generasi muda. Sebenarnya kalau kita rujuk kepada hadis Nabi itu, antum a'lamu bi umuri dunyakum, itu sesungguhnya
wewenang yang luas sebenarnya untuk soal muamalah. Ya, muamalah. Budaya ini termasuk muamalah duniawiyah. Dalam Islam kan kita juga punya patron, punya landasan kuat. Kalaupun soal muamalah itu diberikan kebebasan, tapi tidak bebas nilai, tetap kita melakukan filterisasi. Kami sangat bangga kehadiran muda kesempatan ini untuk hadir pada kegiatan itu. Ini nanti kita dialog bagaimana tentang bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan oleh budaya asing atau budaya barat itu terhadap generasi muda Islam khususnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada kita semuanya, dan mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah bekerja maksimal untuk mengerjakan segala sesuatu sehingga dialog bisa terselenggara dengan baik. Sekali lagi juga kami sebagai Ketua Komisi Pemuda dan Seni Budaya Islam MUI Sumatera Utara meminta kesediaan Bapak Ketum untuk memberikan bimbingan dan arahan sekaligus membuka kegiatan ini nanti. Terima kasih atas kesempatan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Asmuni MA yang memberikan kata sambutan dari Ketua Komisi. Saya berharap tadi pantun saya direspon Ketua Komisi karena panitia sudah selesai untuk mengucapkan laporan. Saya ada pantun untuk Bapak Ibu. Kalau marbot sudah mengaji, suaranya terdengar ke batas negeri. Walaupun transport tak jadi dikasih, dapat saja pun senanglah hati. Iya kan, Bu? Buah rambutan bawa di peti, pohonnya rimbun di Tanjung Pura. Pesan sambutan dari Ketua Komisi, mohon perkenan Ketua Umum membuka acara. Pada yang terhormat Ayahanda Profesor Dr. Haji Abdullah Shah MA, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara Ketua Bidang Pemuda dan Staf Rombongan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para ulama, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi menjelang siang hari ini kita berada di ruangan ini dalam rangka melaksanakan kegiatan muzakarah pemuda yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Komisi Pemuda. Karena di Majelis Ulama Sumatera Utara ini ada 12 komisi. Jadi masing-masing komisi melaksanakan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan bidang komisi masing-masing. Jadi hari ini giliran Komisi Pemuda. Pemuda ini sangat penting. Pembinaan terhadap pemuda merupakan kewajiban utama bagi setiap keluarga. Pembinaan kepada anak-anak memang itu dianjurkan sebagai pemulaan pelatihan. Muru sibyanakum, suruh anak-anakmu kalau sudah berumur 10 tahun untuk salat. Itu melatih, memerintahkan agar supaya memulai kegiatan walaupun bagi dirinya belum kewajiban karena dia belum dewasa. Tapi anak-anak ini perlu dilatih supaya terbiasa. Kalau dia sudah melaksanakan salat sebelum 10 tahun, insya Allah sesudah 10 tahun tidak pala disuruh lagi pun sudah dia mengerjakan karena dia sudah terbiasa.
Jadi kebiasaan-kebiasaan ini perlu dilatih, ditanamkan kepada anak-anak kita. Saya mengharapkan kepada seluruh keluarga besar Majelis Ulama Sumatera Utara ini melatih anak-anak generasi muda kita itu untuk mengembangkan salam, ya. Karena Nabi memerintahkan ifsa'us salam liman arafta wa liman lam ta'raf. Kembangkan, tebarkan salam itu bagi orang yang Anda kenal atau orang yang tidak Anda kenal. Jadi setiap berjumpa orang berikan salam. Tidak perlu tahu agamanya apa, orang apa dan sebagainya, tidak masalah. Pokoknya berikan salam. Kalau dia orang muslim, dia jawab salam kita. Kalau dia tidak muslim, ya mungkin tidak dia jawab, tidak apa-apa. Bagi kita tidak ada masalah. Jadi karena itu kepada anak-anak kita seluruhnya, kepada keluarga besar Majelis Ulama Sumatera Utara, mulai dari sekarang walaupun yang lalu pun sudah kita laksanakan, kembangkan salam bagi orang yang Anda kenal atau orang yang tidak Anda kenal, ya. Itu maka ada lanjutan daripada itu, la kalam qabla salam. La kalam, tidak ada bicara sebelum salam. Assalam al-amnu, ya. Salam itu sejahtera, aman. La kalam qabla al-amn. Tidak bisa kita bicara kalau belum jelas aman. Nah, jadi kita harus lihat dulu kondisi. Kalau dijawabnya salam kita, berarti aman. Mulailah bicara. Tapi kalau kita berikan salam, dipalingkannya mukanya, dia pun jalan, tidak melihat kita lagi. Nah, ini mungkin memang dia tidak senang kepada kita. Dia tidak aman. Nah, jadi karena itu untuk memulai kita diperintahkan melaksanakan salam itu kepada siapa saja. Orang Cina kah dia, orang Kristen kah dia, orang Batak atau apapun namanya, ya. Ifsya'us salam liman arafta wa liman lam ta'raf. Kembangkan, tebarkan salam itu bagi orang yang Anda kenal, ya, dan orang yang tidak Anda kenal, ya. Jangan beri salam kalau sudah sesama kenal. Kalau sudah sesama kenal, ya sudah jelaslah kita sudah saling mengetahui. Belum kita ketahui pun berikan salam, ya. Itu perintah Nabi. Itu dianjurkan kepada kita umat Islam mengembangkan salam. Assalam syi'aru hadhil ummah. Salam itulah bendera umat ini. Bendera umat Islam itu salam, ya. Kalau sudah ditebarkan salam, berarti berkembang bendera itu, ya. Syiar umat Islam itu salam. Tapi kalau jumpa satu sama lain, sama-sama diam saja, tidak berkembang, tidak ada syiar, tidak tahu kita dia Islam atau tidak, ya, kita tidak sama mengenal. Jadi dengan diberikannya salam terlebih dahulu, itu adalah pembuka, ya, perkenalan antara satu dengan yang lain. Itu makanya setelah kita berdialog dengan Allah SWT melaksanakan salat, diakhiri dengan salam. Diakhiri dengan salam ke kanan, salam ke kiri. Apa gunanya itu? Untuk menyelamatkan orang sebelah kanan kita, menyelamatkan orang sebelah kiri kita. Mudah-mudahan aman. Sudah kita berikan salam ke kanan, kita berikan salam ke kiri, berarti aman, damai, sejahtera. Itu pentingnya salam, ya. Sebetulnya salam ini perlu diadakan satu pengajian khusus mengenai salam. Bagaimana pentingnya salam, bagaimana seharusnya, siapa seharusnya memberi salam, siapa bagaimana memulai,
Islam kalau dia memberikan salam. Kalau dia diam-diam saja begitu, tak tahu kita apa agamanya, apakah Islam atau tidak Islam. Nah, jadi karena itu untuk pembuka pembicaraan kita, sebarkan salam dulu. Kalau dijawabnya aman, berarti saudara kita. Ya. Kalau tidak dijawabnya, ya kita hati-hati. Nah, itu berarti bukan dia sama dengan kita. Dia orang lain. Mungkin dia punya misi sesuatu. Nah, jadi karena itu salam itu merupakan syiar dari umat Islam. Ya, karena dia syiar. Syiar itu katakanlah semacam bendera lah, lambang. Jadi tahunya kita, dia orang itu Islam kalau dia memberi salam. Nah, kalau kita lintas di jalan, ada orang di jalan, kita tidak tahu agamanya apa, berikan aja salam. Kalau dijawabnya, berarti dia Islam. Kalau tidak dijawabnya, berarti dia tidak Islam. Nah, jadi salam itu syiar yang perlu dikembangkan oleh umat Islam dimanapun berada, terutama dalam keluarga, di rumah masing-masing. Ya, ayah pulang dari kerja, berikan salam. Ibu pulang dari belanja, berikan salam. Anak pulang dari sekolah, berikan salam. Anak pulang dari mengaji, berikan salam. Tebarkan salam. Ini dibiasakan. Pembiasaan itu merupakan suatu latihan yang melekat bagi diri anak. Kapanpun nanti dia sudah tahu akan memberi salam, karena sudah dilatih dari kecil, dari awal. Kalau tidak, ya kalau dia ingat, beri salam dia. Tidak ingat dia, entah lupa atau bagaimana, tak beri salam dia. Nah, jadi karena itu tanamkan dari sejak kecil. Salam itu merupakan lambang umat Islam yang perlu, atau bendera umat Islam yang perlu dikembangkan. Itulah ifsya'us salam liman arafta wa liman lam ta'raf. Ya. Saya ingat waktu mengaji, mempelajari masalah salam itu luas. Jadi karena itu perlu dikembangkan ke mana-mana saja salam itu. Jangan hanya orang yang kita kenal yang kita beri salam. Yang tidak kita kenal tidak kita beri salam. Kan kebanyakan kita begitu. Kalau tak kita kenal, kita diam saja lewat di jalan begitu, banyak orang di jalan, diam saja lewat. Ya, maunya tidak begitu. Kita lewat di jalan, ada orang di jalan itu berikan salam. Aman. Ya, kalau dia Muslim, dia jawab salam itu. Aman, sudah terjalin hubungan, saling mendoakan antara yang memberi salam dengan yang menerima salam. Nah, jadi ini saya belokkan sedikit mengenai salam ini supaya kita hidupkan kembali salam ini di rumah tangga masing-masing, sama anak keluarga, di sekolah, di madrasah, di mana saja. Pokoknya salam itu dikembangkan. Salam itu jadikan syiar yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Jangan segan, jangan malu memberikan salam. Siapa orangnya tidak peduli, berikan saja salam. Dengan begitu salam itu akan menggema di mana-mana. Jadi karenanya kalau tidak kita kembangkan, maka dia akan hilang, sunyi. Kalau diam-diam saja juga tidak akan berkembang. Suara salam itu tidak akan kedengaran, syiarnya tidak akan nampak. Jadi karena itu mari sama-sama kita kembangkan salam. Mari kita sama-sama tebarkan salam. Ya. Jangan segan-segan, oh orang tak saya kenal, saya tak beri salam. Tak boleh. Tak dikenal pun berikan salam. Itu pengenalan pertama. Kalau dijawabnya salam itu berarti dia Muslim. Kalau Muslim dia saudara kita. Nah, sudah tahu kita. Kalau tidak kita berikan salam, tak tahu kita dia saudara kita atau bukan. Nah, kalau dia saudara kita, dia akan mendoakan kita, karena salam itu saling mendoakan. Setiap kita habis sholat itu, kita memberi salam ke kanan dan ke kiri itu mendoakan orang yang sebelah kanan, mendoakan
berarti aman. Jadi dengan memberi salam itu berarti aman. Nah, maka dalam kesempatan yang singkat pada pagi hari ini kepada Komisi Pemuda Remaja ya, agar lebih menggiatkan kegiatannya lagi, karena pemuda-pemuda kita sekarang ini perlu banyak pembinaan. Remaja-remaja putra, remaja putri itu perlu mendapatkan pembinaan. Saya kira komisi ini perlu masuk ke sekolah-sekolah umum, ke universitas-universitas umum untuk di sini dan remaja-remaja putra dan putri ini, karena dengan pembinaan kita ini akan membawa kebaikan di masa yang akan datang. Kalau kita biarkan saja begitu, masa depan daripada masyarakat kita ini akan lebih suram dari sekarang. Jadi perlu kita hidupkan, walaupun hanya mengembangkan memberi salam saja. Berkembang saja salam, setiap kita berjumpa dengan saudara kita melintas di sana, kita berikan salam, itu aman. Tidak akan terjadi perkelahian, tidak akan terjadi permusuhan antara pemuda kalau saling sama memberikan salam. Nah, tapi kalau sama tidak memberikan salam, nah ini mungkin timbul kedendaman. Siapa itu yang lewat? Nah, begitu. Jadi timbul pertanyaan, orang apa dia, kelompok mana dan sebagainya. Ya, Islam apa Kristen atau Hindu atau Buddha atau apa, sehingga timbul banyak pertanyaan. Jadi karena itu Nabi mengatakan jangan ragu-ragu, berikan salam bagi orang yang Anda kenal dan tidak Anda kenal. Ya. Itulah ifsya'us salam liman arafta wa liman lam ta'raf. Jadi kita kadang-kadang memberi salam itu kepada orang yang kita kenal. Kalau kita kenal kita beri salam, kalau tidak lewat saja. Nah, tidak begitu. Yang tidak kita kenal itu berikan salam untuk kita tahu dijawabnya apa enggak salam kita. Kalau dijawabnya saudara kita, aman. Kalau tak dijawabnya bukan saudara kita, ya waspada. Nah, jadi dengan begitu kita dapat lebih mengenal siapa yang di hadapan kita, kelompok mana dan lain sebagainya. Ya, cuma saja saya menyampaikan sedikit, bukan tidak boleh memberi salam, boleh, tapi jangan sampai kalaupun tidak mengganggu tapi membuat sedikit keributan. Di satu majelis kita datang, acara sudah dimulai, masuk satu, assalamualaikum, masuk satu lagi, assalamualaikum, masuk lagi, assalamualaikum. Nah, ini maunya sedikit kita jaga. Kalaupun kita memberi salam, suara kita jangan sampai merusak, mengganggu acara. Ya. Masuk kita bertemu dengan orang sebelah kita, assalamualaikum. Itu aja, kecil-kecil saja. Ini kan kadang-kadang masuk dalam jemaah tuh orang sedang khutbah Jumat, assalamualaikum. Nah, terjadi suara yang kurang baik. Ya. Nah, jadi kan itu Islam itu mendidik disiplin. Disiplin itu diterapkan dalam bidang-bidang baik ibadah maupun muamalah. Jadi kalau dalam ibadah umpamanya dalam pengajian, dalam sholat berjamaah atau sholat Jumat atau lain sebagainya, nah ini harus kita perhatikan. Kalau sedang acara berjalan, orang sedang asik mendengarkan acara, kita terlambat, udahlah, tahan diri, datang, duduk, nanti dekat kawan yang satu. Nah, jadi tidak mengganggu jamaah yang banyak ini. Ini kalau masuk satu, sebentar masuk satu, assalamualaikum, salam, nanti sebentar datang lagi, masuk lagi, assalamualaikum, ramai. Nah ini karena barangkali kurang pengetahuan, sehingga karena dia merasa
salam itu diperintahkan, diberinya seperti itu. Nah, jadi kita berikanlah penjelasan dalam pengajian-pengajian untuk supaya ya menjaga ketenangan, ketertiban dalam majelis. Ya. Kalau pengajian sudah dimulai, guru sudah menjelaskan, mubaligh sudah bicara, jangan dibesarkan lagi assalamualaikum itu. Masuk, duduk, kecil saja assalamualaikum. Nah, 1-2 orang sebelah kita, ya gitu. Nah, jadi ini perlu kita perhatikan situasi kondisi. Jadi baiklah, barangkali acara ini dilaksanakan oleh Komisi Pemuda, maka untuk itu saya mengharapkan agar lebih banyak lagi pemuda remaja dapat dibina. Kalau perlu dibuat organisasi pemuda yang dibina setiap seminggu sekali, umpamanya didatangkan ke tempat kita ini, diberi pengajian, diberi bimbingan, diberi arahan dan lain sebagainya, sehingga merupakan kader-kader kita ke depan. Umpamanya katakanlah satu angkatan 30 orang atau 20 orang dibina dalam 2 bulan atau 3 bulan, berikan pokok-pokok dasar keagamaan kita, dasar persatuan kita. Nah, kemudian selesai itu angkatan dibangun lagi, diminta lagi dan sebagainya, ya. Barangkali itu merupakan suatu hal yang baik untuk kita laksanakan agar supaya tidak ada generasi kita itu yang tidak kita bina atau yang kita lupakan. Karena kadang-kadang mereka itu kalau tidak diajak malu dia masuk masjid pun malu. Kadang-kadang datang dia duduk di luar masjid sana, pinggir-pinggir batu itu duduk di situ. Enggak berani dia masuk ke masjid. Kalau kita tanya begitu gini, segan saya, malu saya dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita robah supaya jangan malu masuk ke masjid. Jangan ragu masuk ke masjid. Ya. Ajaklah pemuda-pemuda kita, remaja putri, remaja putra dan seluruhnya supaya sama-sama mengaji di masjid, sama-sama salat berjamaah dan lain sebagainya. Nah, selain itu adakan pengajian-pengajian pemuda di berbagai tempat supaya dapat kita bina generasi kita yang akan datang. Saya kira itu saja. Selamat kepada Komisi Pemuda melaksanakan acara ini dan untuk dilanjutkan seterusnya. Assalamualaikum. Mari sama-sama kita buka acara kita pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian sudah dibuka secara resmi dan nanti diakhiri dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dewan Pimpinan, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara yang telah memberikan bimbingan arahan sekaligus membuka acara secara resmi. Bapak Ibu yang kami hormati, pesan singkat beliau, ucapkan salam supaya aman. Kami harap untuk tetap mematuhi protokol kesehatan karena sejak dari awal sampai acara ini berlangsung kita sedang live di TV streaming Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Bak kata pantun Melayu bilang, tepung tawar adat biasa isinya tersirat doa dan harapan. Agar acara khidmat dan terjaga, mohon tetap patuhi protokol kesehatan. Karanganyar situs pelanggatan tempat wisata tuan dan puan. Pakai masker, jangan lepaskan supaya selamat dan juga aman. Patah lampisi ulah tempua, lunglai lemas nun si burung parkit. Beginilah Bapak Ibu kondisi bangsa dan negara, bernafas saja pun udah terasa sulit. Bapak Ibu yang hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan acara kita sudah selesai. Kami tetap menganjurkan untuk tetap para pemirsa di rumah untuk stay di TV streaming MUI Provinsi Sumatera Utara, karena setelah ini kita akan melaksanakan dialog interaktif tentang bahaya budaya asing bagi generasi pemuda. Jangan lupa like, share, and subscribe di TV streaming MUI Sumatera Utara, karena dengan menonton TV streaming MUI, Anda di rumah sudah ikut berordinasi untuk kepentingan umat Islam di Sumatera Utara. Saya pembawa acara, seluruh panitia beserta kru kerabat kerja yang bertugas hari ini, mohon undur diri dari hadapan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.